Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini pujian Kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, dan selalu bersyukur. Karena kami tahu kami punya Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak bisa balas segala kebaikan Tuhan selain dengan kami bersyukur, dengan kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami di hari ini, pengungkapan iman kami bahwa dalam segala situasi, dalam segala hal yang Tuhan izinkan kami alami, hari-hari ini kami mau senantiasa mengucap syukur, karena bahwasanya Tuhan selalu baik buat kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Selamat pagi. Kita akan membuka hati kita merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 15 ayat 36.
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara dikasih Tuhan, ada berapa orang banyak di sini? Di judul perikopnya ada 4.000 orang hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Begitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan apa yang terjadi di ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat sebelumnya berkata bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ayat 32 ini, Yesus melihat orang banyak mengikuti dia. Yesus lihat kita mengikuti Yesus. Yesus lihat kita melayani Yesus. Dan ketika Yesus melihat kita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Betapa kita punya Bapa yang luar biasa. Dia tergerak oleh belas kasihan. Bahkan soal makan pun Yesus perhatikan. Dan apa yang terjadi, Yesus tahu keadaannya hari itu, orang banyak begitu semangat mengikuti dia. Mengikuti artinya kemana saja Yesus berjalan, dia ikut, mereka ikut, saudara. Dan sudah 3 hari orang banyak itu mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan, saudara. Begitu Tuhan kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia tahu 3 hari orang banyak itu tidak makan. Dia tahu 2 bulan cicilan kita belum dibayar mungkin, saudara. Dia tahu beberapa hari ini kita alami masalah yang berat. Dia tahu, dan dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya lihat. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan ini yang luar biasa. Tuhan perhatikan, Tuhan begitu peduli apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, begitu Tuhan lihat, Tuhan tergerak. Dia bukan hanya tergerak, dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya hadir pada saat itu, tetapi dia bertindak. Ini yang saya bangga, punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu punya hati, yang selalu peduli. Tetapi bukan hanya kepeduliannya dia tunjukkan, dia tergerak apa yang dia lakukan. Dia bertindak. Dia tanya kepada murid-muridnya, ada apa yang kita punya? Gak mungkin kita cukup punya banyak waktu untuk beli makanan ke kota. Bukan hanya punya banyak waktu, punya banyak tenaga untuk membawa itu semua, punya banyak uang untuk bawa itu semua makanan untuk ada di tengah-tengah mereka. Murid-muridnya bilang apa? Di tempat sunyi ini gak punya banyak roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Yesus tanya sama mereka, berapa roti yang ada padamu? Ada 7 roti. Saudara dikasih Tuhan, dan beberapa ikan kecil. Dari 7 roti dan beberapa ikan kecil ini yang Tuhan lakukan, Yesus suruh orang banyak itu duduk. Dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Yang Yesus lakukan hanya mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya, dan setelah itu dia bukan hanya mengucap syukur, dia bagikan kepada muridnya. Dan itu yang terjadi, saudara. Begitu pentingnya kuasa ucapan syukur. Apapun yang sedang dihadapi kita hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, jangan lupa untuk bersyukur. Sama-sama katakan, saya tidak mau lupa untuk bersyukur. Karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Nah, kisah ini mengajarkan kita bahwa pentingnya ucapan syukur. Bahwa ucapan syukur itu adalah bentuk pengungkapan kita, atau cara kita mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hati kita. Kenapa ucapan syukur itu begitu penting? Yang pertama, karena dengan ucapan syukur kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, bukan hanya mengucap syukur waktu kita ada berkat, waktu hidup baik-baik saja, waktu keadaan normal, waktu kita dapat bonus, waktu kita dapat sesuatu yang tidak kita duga, kita mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur itu penting dalam segala sesuatu, karena dengan mengucap syukur kita menyerahkan segalanya. Menyerahkan segalanya, termasuk menyerahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi yang kita ungkapkan bukan hanya terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat pengorbananmu, tetapi juga terima kasih buat masalah yang sedang saya hadapi hari ini. Terima kasih buat sakit yang sedang saya jalani hari ini. Terima kasih buat masalah hutang yang sedang saya lewati hari-hari ini. Tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bukan masalahnya langsung selesai, tapi mengucap syukur tanda kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pentingnya mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur itu penting? Yang kedua, bahwa
mengucap syukur adalah tanda kita siap diproses oleh Tuhan. Tanda kita siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, lewat masalah ini saya percaya Tuhan sedang proses saya, Tuhan sedang bentuk saya, Tuhan sedang membuat sesuatu dalam hidup saya menjadi sesuatu yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat tanah liat waktu dia diproses, waktu dia dibentuk, rasanya sakit. Dia harus ada dalam alat yang terus berputar, diproses. Kemudian dia harus dibanting, dia harus di obrak-abrik lah istilahnya begitu ya. Mungkin ada pasir, ada batu harus dicongkel dalam hati, dalam dirinya dia atau dalam tanah liat itu. Tetapi akhirnya ujungnya adalah menjadi sesuatu yang indah dalam pemandangan pemiliknya. Begitu juga Tuhan. Tuhan sedang proses kita. Tuhan sedang izinkan masalah ini datang dalam hidup kita. Kita tetap bersyukur, tanda kita siap dibentuk, kita siap diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Sesuai dengan caranya Tuhan. Gak mau prosesnya yang enak-enak ya Tuhan. Kalau bisa prosesnya jangan lewat yang sakit Tuhan. Saya prosesnya kalau bisa jangan lewat masalah yang ini Tuhan. Kalau bisa proses saya jangan lewat orang ini fitnah dia fitnah saya. Jangan lewat masalah yang seperti ini, lewat yang lain kayak Tuhan, yang gampangan gitu ya. Tidak bisa saudara. Kita mengucap syukur, satu tanda bahwa kita siap diproses sesuai caranya Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama tadi, bahwa dengan mengucap syukur kita menyerahkan segalanya, menyerahkan segala sesuatunya termasuk masalah kita. Yang kedua, dengan mengucap syukur itu menjadi tanda bahwa kita siap diproses dan dibentuk Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan. Biarkan kasih Tuhan mengalir, biarkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya siap menjalaninya, saya siap melewatinya. Sekalipun berat, sekalipun banyak masalah, sekalipun tantangannya begitu besar, sekalipun gelombang badainya begitu bergelora, tetapi saya siap diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pentingnya mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Dengan mengucap syukur kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya, segala sesuatunya indah. Proses Tuhan terkadang sakit. Proses Tuhan terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Proses Tuhan terkadang kita harus meneteskan air mata. Tetapi dengan mengucap syukur, tanda kita percaya bahwa proses Tuhan walaupun sakit, walaupun berat, segala sesuatu yang kita alami ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, jangan lupa kita untuk bersyukur, jangan malu untuk kita bersyukur, jangan menyerah untuk kita bersyukur. Karena dengan bersyukur tanda bahwa kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah kita. Yang kedua, dengan kita bersyukur kita siap, kita ready untuk dibentuk Tuhan. Tuhan, saya siap dibentuk Tuhan sekalipun tantangannya berat. Dan yang ketiga, dengan mengucap syukur kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana besar yang Tuhan siapkan buat kita. Yang setuju katakan amin. Ada rencana Tuhan yang besar buat saya. Boleh sama-sama kita katakan atau kita ketik, sama-sama bilang, ada rencana Tuhan yang besar buat saya. Ada rencana Tuhan yang luar biasa buat saya. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Karena itu saya mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita malu untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur mendatangkan kuasa Tuhan. Waktu Tuhan bersyukur, waktu Yesus angkat roti dan mengucap syukur, mujizat terjadi. Mujizat pelipat gandaan terjadi. Mujizat kesembuhan juga bisa terjadi. Mujizat keuangan bisa terjadi. Mujizat pemulihan dalam keluarga bisa terjadi. Dengan mengucap syukur, kita percaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan buat setiap kami. Kami mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Kami mau mengucap syukur bukan hanya waktu baik, bukan hanya waktu sehat, bukan hanya waktu kelimpahan. Tetapi kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kami. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan ajarkan kami. Kami menjalani hari ini semuanya dengan ucapan syukur. Karena kami percaya ada hal besar, ada hal dahsyat yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami yang mengucap syukur. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami siap berjalan dalam rencana Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini dengan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.